Pembahasan soal ulangan harian IPA kelas 5 tema 6, materinya tentang panas dan perpindahan ya. Kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Apakah suara Pak Jarod terdengar dengan jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, soal bagian pertama, pilihan ganda ya. Tinggal memilih atau memilih dari 4 jawaban yang menurut kalian benar, bisa disilang. Sumber energi panas terbesar ya. Kemarin sumber energi itu apa toh? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan panas, karena sumber energi panas terbesar di bumi yaitu matahari ya. Selain panas, matahari juga menghasilkan energi lainnya yaitu cahaya. Nah, panas ini yang dihasilkan oleh matahari merupakan energi panas terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di bumi. Selain energi panas dari matahari, masih ada lagi sumber energi panas yang dimanfaatkan manusia. Kemarin contohnya ada listrik, itu juga bisa menghasilkan panas. Kemudian panas bumi, contohnya itu gunung berapi, itu juga merupakan salah satu sumber energi panas. Tapi dari keempat jawaban ini yang paling tepat yaitu matahari. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini gampang ya. Sekarang soal lanjut nomor 2. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas, dinginnya suatu benda, digunakan suatu besaran yang disebut kalor, itu nama lain dari panas. Ini merupakan contoh dari energi. Nah, kalau temperatur nama lainnya yaitu suhu. Nah, jawabannya yang ini ya. Jawabannya yang ini. Jadi kalau kalor dan panas ini sama. Kalau Celcius, satuan panas yang digunakan di Indonesia. Derajat Celcius biasanya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu temperatur atau suhu. Belajar deh. Nomor 3 nih ya. Suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang. Nah, bertambah ya. Bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, atau volumenya. Nah, berarti disebut pemuaian ya, pemuai. Karena pemuai adalah proses bertambah, entah itu panjang, entah itu lebar, entah itu volume, karena diakibatkan oleh panas. Nah, ketika sebuah benda itu terkena panas, maka benda itu akan memuai. Gitu ya. Kalau menyusut tuh namanya juga menyusut, berkurangnya ya, berkurangnya panjang, berkurangnya lebar, atau berkurangnya volume. Karena apa? Karena dingin, gitu ya. Jadi bedanya itu, kalau menyusut itu terkena dingin, kalau pemuaian terkena panas, gitu ya. Nah, perubahan tuh nanti kita pelajari di tema 7, perubahan benda cair, benda gas, dan benda padat. Berikutnya perkaratan. Nah, perkaratan itu juga salah satu dari perubahan dikarenakan
proses oksidasi. Apa tuh oksidasi itu? Bertemunya oksigen dengan air pada benda logam. Contohnya benda logam tuh khususnya besi ya, besi. Jadi ketika besi itu kena air, terus kena oksigen, biasanya besi itu akan berkarat. Contohnya kalau di rumahmu punya paku, terus ada besi pagar yang terbuat dari besi, nah itu bisa berkarat karena terkena oksigen dan air, gitu ya. Berarti nomor 3 jawabannya B. Pemuaian, ingat pemuaian itu bertambah. Saya ulangi lagi karena ini penting. Bentar ya. Nah, kalau penyusutan itu berkurang, kalau pemuaian bertambah ya. Ini karena dingin, kalau ini karena panas, ya. Yang bertambah apanya? Bisa panjangnya, bisa luasnya, bisa volumenya, itu ya. Tapi ini jawabannya yang pemuaian. Kenapa? Di sini di soal ada kata-kata bertambah. Karena apa? Karena terkena kalor. Ingat, kalor itu adalah panas. Itu ya, itu nomor 3. Berikutnya, nomor 4. Terjadinya angin. Kamu garis bawahi dulu. Angin darat dan angin laut. Apa angin darat, angin laut? Angin darat, angin laut itu kayak gini. Coba jelaskan dulu. Ini contohnya pantai ya. Yes, gambarannya keren loh. Ini pohon kelapa. Ya. Terus di sini, nah, biar kelihatan ini laut, tak kasih gambar kapal, kan? Nah, ini darat, ini laut. Kalau angin darat berarti berembus dari darat ke laut. Ini berarti angin di angkatan darat, angkatan darat. Angin darat ya maksudnya. Nah, kalau yang ini kalau berembus dari laut ke darat disebut angin laut, angkatan laut. Angin laut ya, angin darat dan angin laut. Nah, kembali ke soal. Angin darat dan angin laut merupakan salah satu contoh adanya perpindahan panas. Nah, perpindahan panas secara apa? Kalau angin darat dan angin laut. Nah, kemarin perpindahan panas kan dibagi jadi 3. Perpindahan panas, pelajaran singkat PP ya. Perpindahan panas dibagi menjadi 3. Ada yang disebut konduksi, terus ada konveksi, dan ada radiasi. Gak usah bingung. Ingat, panas itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa dibedakan berdasarkan zat perantaranya. Contohnya, kamu pergi ke sekolah, ada temenmu yang naik ojol, cek online, ada yang diantar orang tua, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, dan lain sebagainya. Nah, jadi perpindahan panas ini dibedakan berdasarkan zat perantaranya. Kalau konduksi, itu bendanya benda padat yang dijadikan, alhamdulillah, yang dijadikan tempat perantaranya, merambatnya itu padat. Kalau konveksi itu gas ataupun benda cair. Kalau radiasi tanpa perantara. Nah, perhatikan kembali ke soal angin. Angin itu menurutmu benda apa toh? Apakah angin itu benda padat atau benda cair atau benda gas? Angin itu kira-kira menurut benda apa? Bener, benda gas ya. Oh, benda gas, bukan benda padat ya. Kalau angin itu benda padat, nah nanti kalau ada angin kena mukamu pada benjol-benjol nanti ya. Kalau angin itu benda cair, kena mukamu basah semua nanti. Jadi benda gas. Nah, kalau benda gas berarti apa? Nah, berarti ini apa ini? Konveksi. Nah, jawabannya berarti ini. Untuk membedakan itu ya, konduksi itu perantaranya benda padat, konveksi benda gas atau benda cair, radiasi itu tanpa perantara ya. Nah,
lebih lanjut nanti bisa kalian lihat video-video yang kemarin Pak Jarod share atau buka buku materi. Pak Jarod keluar dulu bentar, ternyata ada yang mau gabung lagi. Kita gabungkan ya. Selamat datang ya yang baru gabung, selamat datang. Besok lagi mohon tepat waktu ya. Nomor 4 sudah ya, nomor 4. Sekarang nomor 5, panas matahari sampai ke bumi. Nah, ini juga perpindahan panas ya. Panas matahari kok bisa sampai ke bumi. Contohnya gini, ada matahari. Ingat toh, matahari itu menghasilkan dua energi. Energi apa? Energi panas dan energi cahaya. Nah, panasnya ini bisa sampai ke bumi. Ya, padahal di sini ini tidak ada zat perantara. Ini adalah ruang hampa udara. Ya, tidak ada udara, tidak ada benda padat, tidak ada benda cair. Nah, kembali ke soal panas matahari bisa sampai ke bumi, membuktikan bahwa panas itu berpindah secara kayak tadi. Dianalisis dulu. Kalau konveksi tadi apa? Kalau konveksi tadi benda gas atau benda cair. Cair. Kalau konduksi tadi benda apa? Oh, benda padat, perantaranya itu loh. Nah, kalau radiasi tanpa perantara. Kalau konduktor, konduktor beda lagi. Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, berarti ini salah. Ini tadi konduksi benda padat toh, padahal antara matahari dengan bumi itu kan tidak ada perantaranya, berarti tanpa perantara. Berarti jawabannya C ya. Radiasi. Gampang, kemarin kayaknya udah mayoritas benar semua. Karena gampang. Nomor 6. Alat di bawah ini yang memanfaatkan energi listrik. Nah, ini gampang banget nih. Alat di bawah ini yang memanfaatkan energi listrik. Nah, energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan manusia. Nah, ada yang bisa menyebutkan alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian? Apa aja? TV. Terus? Kulkas. Yang sering kamu pegang itu? Iya. Nah, banyak ya. Kalau kamu suruh nyebutin 20, kira-kira bisa nggak? Mana? Itu disebut alat kompor listrik, bisa alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan alat-alat tersebut. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan manusia ya, karena di era modern seperti ini di rumah-rumah kalian juga banyak alat-alat elektronik dan kita sudah sangat bergantung pada energi listrik. Coba bayangkan ketika listrik itu padam, nah pasti kalian akan merasa kerepotan, mengecas HP nggak bisa, kerepotan dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Nah, seminggu aja lah, bayangkan kemarin kan sudah ada videonya Pak Jarod ya. Kalau nggak nanti coba lihat di YouTube-nya Pak Jarod, itu ada sebuah penelitian itu bagaimana kalau di bumi ini selama 1 tahun itu tidak ada listrik. Nah, nanti coba dicari ya di sini ya. Nah, nanti seru, nanti videonya itu seru tuh, karena bentuknya animasi. Kembali ke soal, untuk menghasilkan energi panas, nah, alat-alat di sekitar rumahmu yang memanfaatkan energi listrik, tapi nanti alatnya bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas, bukan padat, energi panas. Kira-kira apa aja? Kira-kira mana ini? Menjadi panas. Solder, tahu solder nggak? Nah, tahu ya, solder itu biasanya untuk melelehkan tenol tuh. Kalau pada
alat-alat elektronik, menyambungkan kabel dengan solder, memanaskan tenol sehingga tenolnya bisa meleleh. Ini berarti menghasilkan energi panas. Oke, ini berarti benar. Blender. Kalau blender tuh kira-kira ketika saklarnya dinyalakan atau stop kontaknya dimasukkan ke steker itu, kira-kira akan menghasilkan energi apa? Energi gerak. Oh, berarti ini salah apa bener nih? Salah ya, karena yang ditanyakan adalah energi panas. Ini berarti salah, nggak usah dipilih. B. Televisi. Televisi itu biasanya menghasilkan energi apa? Cahaya ya. Nah, cahaya Pak. Bunyi bisa Pak? Oke, bunyi juga bisa. Kipas angin, kalau kipas angin jelas ya menghasilkan energi gerak. Nanti bener nggak ini? Ini salah, ini juga salah karena yang ditanyakan adalah panas. Oven, tahu oven toh? Nah, oven untuk memanggang roti ya. Nah, ini jelas. Ini energi Pak. Setrika jelas kalau setrika energi Pak. Berarti jawabannya C. Pak, berarti D salah Pak. D-nya salahnya di mana Pak? Penanak nasi rice cooker itu ya. Magicom, nah itu jelas menghasilkan energi panas. Nah, yang salah di sini mesin cuci. Nah, mesin cuci itu menghasilkan energi gerak. Ya, berarti jawabannya C. Bentar ya, Mas. Ada yang masuk lagi. Diizinkan dulu. Siapa nih? Nabila Official. Lanjut. Nomor 7. Banu melakukan sebuah eksperimen percobaan. Nanti di tema 7 kita lakukan percobaan ya, tapi percobaannya di rumah ya. Nanti kita jelasin tema 7 itu apa aja toh. Banu melakukan sebuah eksperimen tentang benda penghantar panas. Oh, ini berarti mau membuktikan benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Berarti isolator konduktor ya. Ia menuangkan air panas ke 4 buah gelas. Oh, contohnya gini ya, teman-teman. Banu itu punya 4 gelas. 4 buah gelas. Nah, kemudian dituangkan air panas. Cur. Nah, panasnya sama ya. Contohnya kalau habis air itu dipanaskan mendidih ya katakanlah 100 derajat Celcius ya. Walaupun belum nyampe 100 sudah biasanya sudah mendidih ya. Nah, gelas tersebut terbuat dari logam. Ini contohnya, ini logam. Ada punya di rumahmu gelas logam? Ada ya. Nah, tapi jarang ya, jarang digunakan ya. Karena memang tidak awetnya sih awet ya. Nanti kalau dituang air panas jelas nanti kita akan kerepotan kalau untuk minumnya. Tanah liat, ini dari tanah liat. Tanah liat. Ada yang punya tanah liat? Kalau punya teh poci itu ya. Nah, itu kan dari tanah liat itu bagus tuh. Nanti jadi lebih sedap, lebih enak katanya. Ini dari keramik. Nah, kalau keramik banyak ya, keramik itu muk gitu loh. Kalau kalian punya muk. Dan dari plastik. Nah, plastik juga banyak. Plastik. Nggak ada plastik. Nah, itu gelas aqua. Nyebut merek ya. Nah, itu yang gelas air mineral itu kan dari plastik juga. Nah, ketika 4 buah wadah ini diberi air panas dengan suhu yang sama, dari keempat bahan tersebut yang paling lama menahan panas. Berarti ini menerapkan konsep dari benda isolator, menahan panas. Berarti cari aja agar panas yang ada di dalam gelas ini tidak keluar, maka benda yang digunakan untuk membuat gelas itu harus terbuat dari benda isolator. Nah, kira-kira logam itu isolator enggak? Halo, logam bukan isolator ya. Nah, logam itu konduktor. Nanti ini salah. Malah ini yang terbuat dari logam akan lebih cepat dingin, gitu ya. Karena apa? Tidak bisa menahan panas. Maka panas dari air akan berpindah ke
gelas yang terbuat dari logam, dan panas dari logam tadi akan berpindah ke udara di sekitarnya. Lama-lama akan cepat dingin. Ini yang paling cepat dingin ini, berarti salah. Tanah liat. Nah, ini tanah liat ini. Tanah liat itu isolator terbaik di antara keempat ini. Kalau keramik bisa menahan, tapi tidak sebaik tanah liat. Masih kalah baik. Kalau plastik juga bisa menahan, tapi tidak sebaik tanah liat. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya B. Nomor 7. Jaket berbahan wol. Mas Jarod punya jaket. Jaket kayak gini ya. Jaket terbuat dari wol. Tahu nggak wol itu apa? Tahu wol itu dari bulu domba ya. Kalau yang wol asli loh, kalau wol yang imitasi itu ya biasanya dari kain katun paling ya. Membuat badan kita hangat meskipun cuaca dingin karena kain wol. Nah, ingat kain wol itu berarti termasuk benda isolator karena bisa menghambat panas. Jadi panas tubuhmu ini tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena tertahan oleh kain wol. Ingat, salah satu sumber energi panas yang paling dekat dengan kita ya diri kita sendiri ini. Jadi ketika kalian di musim penghujan, musim dingin, ya kayak di panah ini, di musim pendingin, kalian nggak usah repot-repot. Cukup kalian pakai jaket berlapis-lapis atau pakai selimut, itu aja nanti bisa menghangatkan tubuhmu. Nggak perlu cari api unggun, nggak perlu deket-deket kompor, itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Penyebabnya apa? Menyerap panas dari luar. Salah ya, bukan menyerap ya. Kan ini benda isolator. Bukan menyerap panas ya. Kan di udara sekitarnya kan dingin. Ini kan dingin. Masa diserap malah tambah dingin nanti. Salah. B. Menahan panas badan keluar. Nah, ini menahan panas badan keluar. C. Menahan panas udara di dalam tubuh. Udara di dalam tubuh. Ini clear ya, bukan udara ya. Panas tubuh ya. Nah, meneruskan panas udara dari tubuh. Ini juga salah ya. Yang tepat menahan panas badan keluar. Jadi jawabannya apa? Jawabannya B. Nah, ada yang masuk. Ada yang mau gabung dulu. Ayo. Oh, siapa nih? Dean Quimi siapa dia? Selamat bergabung. Oke, lanjut. Kita lanjutkan nomor 9. Saat siang hari, Yuda lebih senang memakai pakaian yang berwarna cerah. Warna-warna cerah contohnya apa? Merah, oranye, kuning, gitu cerah ya dia. Nah, lebih senang warna-warna cerah daripada warna gelap ya, contohnya hitam, coklat, biru tua dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar Yuda tidak kepanasan. Bisa tuh ternyata. Nah, nanti bisa kalian praktekkan atau kalian coba ketika siang hari, coba kalian berjemur di terik matahari. Pak, mendung ya Pak sekarang Pak. Ya besok kalau panas ya. Kalau nggak mendung, terang nanti siang ya. Coba kamu pakai baju putih dengan pakai baju yang warnanya hitam. Kira-kira lebih panas yang mana? Ya. Nah, lebih panas yang pakai hitam. Karena sifat hitam itu menyerap panas ya. Jadi kalau warna itu cenderung hitam atau gelap, itu menyerap panas. Tapi kalau warna bajumu itu cerah atau putih lah, putih itu cenderung memantulkan panas, Nah, kembali ke soal warna terang cepat menyerap panas lah ya. Harusnya bukan
menyerap, memantulkan. Salahnya di situ. B. Warna gelap memantulkan panas. Nah, ini kebalikannya ya. Harusnya menyerap. Nah, warna terang memantulkan. Nah, ini dia. Warna gelap menyerap panas. Nah, ini kurang tepat. Ini walaupun benar, tapi kurang tepat untuk menjawab pertanyaan kenapa tuh lebih suka warnanya cerah. Kan tujuannya agar dia tidak kepanasan, makanya warna terang memantulkan panas. Itu ya. Ini pernyataan ini benar, tapi kalau dikaitkan dengan soal jadi salah. Lanjut nomor 10. Soal terakhir di soal pilihan ganda. Aluminium sering dimanfaatkan untuk membuat panci. Nah, kalian bisa perhatikan nanti alat-alat rumah tangga yang ada di dapur kalian, yang punya orang tuamu, ada panci, ada deret, ada wajan, gitu. Apalagi ada teflon. Nah, itu biasanya paling banyak pada umumnya itu terbuat dari aluminium. Apa? Nah, merupakan benda yang lunak. Iya. Coba kalau kamu gigit lunak enggak? Enggak ya. Kalau dibandingkan baja, dibandingkan besi memang lunak. Tapi karena ini digunakan untuk kebutuhan memasak, jadi bukan lunaknya yang diambil manfaatnya. Jadi salah, merupakan benda yang berat. Enggak begitu berat ya kalau dibandingkan baja. Tolong yang masih bersuara di mute dulu ya, biar tidak mengganggu temennya. Nanti kalau mau bertanya boleh. Sudah? Ini salah ya. Merupakan konduktor yang baik. Nah, ini yang benar. Dibandingkan benda-benda seperti besi, baja, itu lebih cepat menghantarkan panas yang aluminium. Merupakan isolator. Ini salah ya, karena logam termasuk konduktor. Ini jawabannya B. Nah, untuk mengetahui nilai kalian, skor bukan nilai ya, skor dulu ya. Skornya berarti kan soalnya ada 10, satu nomor nilainya 1, berarti ini untuk Romawi 1 ya, untuk Romawi pertama. Jadi nilainya 10. Kemarin di soal online sudah dikasih kunci jawabannya. Kalau kalian memperhatikan, di sana sudah ada skornya hanya untuk Romawi 1 ya. Jadi maksimal nilainya 10 karena ada 10 soal. Kita masuk ke Romawi 2. Nomor 1, segala sesuatu yang bisa menghantarkan energi panas disebut, yang bisa menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas, atau sumber panas juga boleh. Nilainya berapa Pak? Nilainya 2. Kalau kalian masih ingat jawaban kalian, ada yang mau ditanyakan? Pak, sumber panas Pak? Boleh. Sumber energi panas Pak? Boleh. Yang penting ada kata-kata sumber. Nilainya 2. Kalau energi panas, wah cuma nilainya 1. Kalau panas saja, ya kasih nilai 1. Nah, harus ada kata-kata sumber. Nomor 2, satuan suhu yang digunakan di Indonesia. Nah, satuan itu Celsius ya. Pakai derajat boleh enggak ya, enggak apalah. C itu ya, atau Celsius. Karena satuannya setiap negara berbeda ya. Ada yang Fahrenheit, ada yang Kelvin, ada yang Mur. Kalau kita pakai yang Celsius ya. Ini nilainya berapa? Nilainya 2. Ada yang baru bangun lah itu. Kok pada menguap. Nomor 3, satuan panas diukur menggunakan, kan ya, satuan panas ya, hati-hati loh. Pakai apa? Halo. Satuan panas pakai apa? Apa? Nah, jangan jawab termometer. Ini salah, karena termometer itu untuk mengukur suhu atau temperatur. Jawabannya bener apa? Kalorimeter. Kemarin udah dilihatin gambarnya toh, kayak gitu ya.
Karena nanti banyak orang yang salah kaprah dengan termometer. Ya termometer yang mengukur panas juga, Pak. Yang tepat kalorimeter, jawabannya ini. Kalorimeter. Nilainya berapa? Nilainya 4. Panas dapat tercipta dari dua benda yang saling bergesekan. Pak, kalau bersentuhan, Pak, kurang tepat. Kalau cuma menyentuh, nggak ada gesekan, ya juga sama nanti. Kalau cuma menyentuh sekali, 2 kali, ya tidak akan menghasilkan energi panas. Nah, ini sudah dipraktekkan sejak zaman nenek moyang kita, bahkan sejak zaman purba dulu. Manusia purba itu kan menghasilkan api dengan cara menggesekkan buah-buah batang kayu yang kering, menggesekkan batu, dan itu menimbulkan serpihan-serpihan api. Yang tepat bergesekan ya, bukan menempelkan ya. Menempelkan ya nanti nilainya 1 aja. Ini nilainya 2. Nomor 5. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda akan semakin panas. Kan kemarin udah pernah lihat termometer tuh. Termometer kan di dalamnya ada air raksasa. Kalau suhu tubuhmu semakin tinggi, berarti kamu semakin suhunya semakin naik, air raksanya semakin naik. Ini nilainya berapa, Pak? Nilainya 2 juga. Nomor 6. Berkurangnya ukuran panjang. Nah, berkurangnya ini tentang pemuaian dan penyusukan. Nah, berkurang. Ingat, kalau berkurang itu biasanya dia kena dingin. Kalau bertambah, itu kena panas. Nah, kalau yang berkurang itu berarti menyusut boleh atau penyusutan. Penyusutan ya. Nah, ini nilainya 2. Pak, kalau pemuaian, Pak, jelas salah. Nilainya 0. 7. Perpindahan panas disertai zat perantaranya. Disertai berarti zat perantaranya itu ikut berpindah. Ini biasanya yang bisa berpindah apa? Benda gas atau benda cair. Disertai zat perantaranya. Jadi perantaranya itu ikut berpindah dengan panasnya. Berarti konveksi. Kalau konduksi tanpa disertai. Kalau radiasi tanpa perantara. Ini ya. Nilainya berapa? Nilainya 2. 8. Alat yang digunakan orang untuk menyimpan air agar tetap hangat apa? Termos. Tapi sekarang termos itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan air hangat ya, untuk menyimpan air dingin atau es batu juga ya. Intinya sifat isolatornya ya, penerapan dari sifat isolator. Kalian sebenarnya bisa bikin sendiri ya, bikin termometer sendiri. Bagaimana caranya agar botol minuman kalian itu tidak cepat panas atau tidak cepat dingin? Ya balut aja dengan kain, balut aja dengan benda-benda isolator. Itu nanti bisa menahan panas agar tidak masuk ataupun tidak keluar. Ini nilainya 2 nih. Termos ya. 9. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut gampang nih. Maaf. Konduktor. Benda yang mudah menghantarkan panas ya. Konduktor ya. Oke. Konduktor. Kalau yang sulit atau sukar, iso ya. Isolator. Nilainya berapa? Nilainya 2. Nomor 10. Cangkir yang diisi air panas, maka gagangnya ikut terasa panas. Nah, Pak Jero punya cangkir. Dan Pak Jero sekarang minum kopi nih. Nah, itu kopinya panas. Nah, kopinya ini kan terkena di kopinya. Cangkirnya terkena kopi panas sama air panas. Nah, maka bisa merambat ke seluruh bagian cangkir termasuk gagangnya ini.
Nah, karena cangkirnya ini termasuk dari benda padat, maka perpindahannya disebut konduksi atau nama lainnya merambat. Merambat. Oke, jawabannya nilainya itu ya. Oke, untuk Romawi 2 sudah selesai. Romawi 2 nilainya berapa? Nilainya 1 nomor 2 dikali 10 soal. Ini skor ya. Skor kali 20 ya. Kalau benar semua, kalian bisa prediksi sendiri nilainya berapa sebelum nanti di share ya. 20 untuk Romawi 2. Lanjut untuk Romawi 3 yang terakhir. Sebutkan 4 manfaat energi panas. Ingat, matahari itu menghasilkan 2 energi, panas dan cahaya. Nah, hati-hati ya. Nah, beda nanti manfaatnya. Yang pertama, kira-kira apa yang pertama? Oke lah, jelas tepat ini. Menjemur. Pokoknya menjemur itu bener. Menjemur baju boleh, menjemur kerupuk, menjemur padi, gabah ya, menjemur ikan asin, ikan asin dan lain sebagainya ini benar. Menjemur bayi ya. Bayi itu juga panasnya juga cahayanya ya dimasakkan ya. Kan nggak ketika menjemur bayi. Dipakai gantungan enggak? Terus dia menjemur ini sudah benar tadi. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah 6. Selain itu apa lagi? Oh ya boleh. Kayak apa? Menghangatkan tubuh. Itu salah satu manfaat dari panas matahari juga, menghangatkan tubuh. Itu boleh. Terus apa lagi? Yang jawab selain menjemur, apa? Kalau menerangi itu cahaya apa panasnya? Nah, keliru toh. Nah, untuk fotosintesis mah itu juga cahayanya. Itu ya, bedakan ya antara energi cahaya dan energi panas. Jadi menghangatkan tubuh, menjemur. Kira-kira apa lagi ya panasnya ya? Pembangkit listrik tenaga surya. Itu bukan panasnya, tapi cahayanya juga. Apa? Membentuk. Boleh bener gitu. Karena ketika membentuk awan ya, atau untuk siklus air juga bisa, membentuk awan juga bisa. Membentuk. Nah, itu juga salah satu membentuk hujan, mengakibatkan hujan juga bisa, membantu turunnya hujan itu juga bisa. Kenapa? Proses penguapan ya. Karena proses penguapan kan air di permukaan bumi akan terkena panas matahari, mengakibatkan airnya akan menguap, terus kemudian mengembun, setelah itu mengendap jadilah hujan. Nah, itu ya boleh bener nih. Ada lagi selain menjemur? Ada yang kemarin jawab yang lain? Nggak ada ya, paling banyak emang menjemur ya, dimanfaatkan untuk itu ya. Oke, nilai menjemur badan biar kosong Pak. Boleh. Ini nilainya berapa Pak? Kan disuruh menyebutkan 4, nilainya berarti 4 ya, skornya 4. Lanjut nomor 2. Apa yang akan terjadi jika sebuah termometer terkena panas? Nah, apa yang terjadi? Contohnya ini termometer badan aja yang paling mudah ya. Ada sebuah termometer, ya toh. Di sini ini air raksanya. Nah, ketika ujung dari termometer yang di sini kan ada air raksanya toh. Ketika terkena panas, maka apa yang akan terjadi? Jawaban pertama. Apa? Air raksa akan naik. Bener, naik. Semakin panas maka air raksanya akan semakin naik.
sampai batas maksimal. Nah, pertanyaan berikutnya, jelaskan mengapa bisa demikian. Ini nilainya 2, skornya. Mengapa kok bisa demikian? Ada jawaban lagi. Karena kira-kira apa? Karena air raksa memuai terkena panas dari siapa? Panas tubuh. Ingat, konsep dari memuai itu bertambah. Kalau itu zat air berarti volumenya, bertambah volumenya, sehingga bisa naik. Halo. Ini ada yang di pasar lah. Yang lagi belajar bareng di pasar siapa ini? Ini gampang juga. Apa tuh benda konduktor itu? Tadi udah dibahas ya. Benda konduktor. Ini ya. Itu benda yang dapat, boleh, mudah juga boleh dapat menghantarkan panas. Mudah. Sedangkan kalau isolator, kebalikannya. Sebenarnya ada 3 ya kemarin semikonduktor tuh ya. Kalau isolator, benda yang kita pakai kata-kata sukar aja, sukar atau sulit menghantarkan panas. Nah, dapat skor 2, ini dapat skor 2. Nanti kalau dua-duanya benar, nilainya skornya 4. Gitu. Jelas ya? Halo. Oke, masih nyambung ya. Kirain pada tidur. Nomor 4. Nomor 4 ini tentang soal pemuaian dan penyusutan lagi. Perhatian gambar berikut. Mengapa gelas kaca bisa retak akan pecah jika dituang air panas? Nah, kan gini. Ketika kalian punya gelas kaca, ingat ya, gelas yang terbuat dari kaca ya, jangan yang terbuat dari tanah liat atau terbuat dari plastik, nanti nggak bisa pecah. Nah, ketika dituangkan air panas, seperti pada gambar ini, ya, ketika dituangkan air panas, maka permukaan yang terkena air panas itu kan permukaan gelas yang ada di dalam loh. Dalam dulu, contohnya ini ya. Ini contohnya gelasnya tebalnya sekian, contohnya. Nah, yang terkena panas kan bagian dalamnya terlebih dahulu. Permukaan bagian dalam. Setelah itu baru panasnya merambat ke bagian luar. Nah, karena terjadi perbedaan pemuaian yang di dalam itu lebih cepat, sedangkan yang di luar ini lebih lambat, nah, maka gelas itu akan retak, bahkan bisa pecah seperti ini. Gitu ya. Jadi jawabannya gimana? Karena terjadi perbedaan pemuaian antara bagian dalam gelas dengan bagian luar gelas. Itu ya, jawabannya seperti itu. Intinya ada perbedaan pemuaian yang ada di dalam dan yang ada di luar, sehingga gelas itu retak, bahkan bisa pecah. Itu kalau sesuai dengan materi pemuaian dan penyusutan. Pak, pecah Pak, karena sebelumnya memang kualitas gelasnya jelek Pak, itu juga bisa. Tapi karena ini disesuaikan dengan materi, berarti pemuaian yang tidak merata. Nomor 5. Terakhir, sebutkan 2 contoh perpindahan panas dengan cara konveksi. Nah, Pak Jarod ulangi lagi. Perpindahan panas kan ada 3. Ada konduksi, ada radiasi, dan ada konveksi. Kalau konduksi tadi benda padat.
Kalau radiasi tanpa. Kalau konveksi berarti benda gas. Ini pengertiannya banyak versi ya. Di versi yang pertama, perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Jadi zat perantaranya itu ikut berpindah. Dan zat perantaranya apa? Ya tadi gas ataupun benda cair. Versi yang kedua, ini benar jawabannya. Versi yang kedua, perpindahan panas melalui perantara benda cair atau gas ini juga boleh. Ya, atau disebut dengan prosesnya disebut dengan mengalir. Itu boleh. Gitu ya. Nah, tapi kan yang ditanyakan bukan pengertian dari konveksi. Contohnya ya. Contohnya apa? Contohnya ini Pak Jarod punya apa ini? Kira-kira apa nih? Ayo, coba gambar. Aduh. Coba gambar apa ini? Halo. Nggak tahu tuh. Wah, gambarnya Pak Jarod nggak jelas. Oke, api unggun. Terus ini ada apanya ini biasanya? Asap membumbung ke atas itu termasuk dari konveksi, ya. Terus apa lagi contohnya? Contohnya terjadinya ini. Kira-kira apa nih? Wush, ada daun-daun. Terjadinya angin. Itu juga termasuk konveksi. Terus contohnya lagi. Ini kira-kira apa nih? Air dipanaskan terus ada buih-buihnya itu mendidih itu toh. Nah, itu juga ya, airnya bergerak. Nah, itu juga ya, mendidihnya air. Nah, itu juga termasuk contoh dari konveksi. Apalagi yang intinya gas sama benda padat. Asap pabrik yang menjumbung tinggi. Nah, itu juga bisa. Asap pabrik, asap knalpot, polusi. Asap knalpot juga bisa. Banyak ya, contohnya banyak ya. Intinya kamu cari aja. Apa? Corona yang terbawa angin. Memangnya ada panasnya, ada kalornya. Oh ya, bukan. Itu walaupun pakai air, angin, tapi juga bukan perpindahan. Itu perpindahan corona berarti ya. Perpindahan corona dibagi jadi 3. Yaitu salah satunya cara konveksi ke bawah angin gitu. Gitu ya. Nah, Pak Jarod akan kasih tahu cara menilainya ya. Kita selesai. Nah, tadi kan Romawi 1. Kan nih soalnya 10, skornya 1. Berarti nilainya skornya 10. Kalau Romawi 2, soalnya 10, skornya masing-masing 2. Berarti 20. Terus yang ketiga, Romawi 3, soalnya kan cuma 5. Tapi satu soal skornya 4. Ini berapa ini? 20. Berarti total skor 50. Nilainya berarti nilai 50 dikali 2. Nanti berapa? Kalau benar semua berarti 100. Gitu. Oke, itu ya. Nah, dan sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin masih ada yang mengganjal. Materinya gampang ya, tentang panas gampang. Oke, kalau tidak, untuk nilainya belum bisa di-share karena belum selesai koreksi. Untuk pertemuan mendatang, kita masuk ke tema 7 ya. Tema 7 itu tentang Tema 7 nanti kita akan bahas tentang apa ya? Tentang perubahan benda. Tema 7 tentang perubahan benda. Kan benda kan dibagi jadi 3 ya. Dilihat dari wujudnya ya. Benda padat,
benda cair dan benda gas. Nah, ternyata ketiga wujud benda ini bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, tapi sebelum membahas tentang perubahan, nah, kalian nanti akan belajar tentang sifat-sifatnya dulu. Kalian kan punya sifat loh. Oh, sifat saya baik Pak, suka menabung dan tidak senang berbohong, selalu jujur. Nah, itu sifat. Nah, nanti ada benda padat itu sifatnya seperti apa, benda cair itu seperti apa, gas itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian mulai buka buku LKS atau buka buku-buku yang lain. Nah, besok Kamis kita akan bahas tentang sifat benda padat, kemudian benda cair dan benda gas, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak, berarti hari ini tugasnya apa, Pak? Tugasnya cuma baca. Baca di buku LKS itu kalian garis bawahi hal-hal yang menurut kalian penting ya. Yang belum apa? Ya, tenanya. Siapa ini? Agung. Halo, apa Via tadi? Yang ngomong siapa tadi? Ada yang ditanyakan? Dion, nanya apa, Yan? Betul. Yang itu meledak itu duar tuh. Pecahin lah. Gitu ya. Kalau duar tuh ya kamu kasih petasan berarti. Nggak sampai gitu. Mercon. Tapi kalau jatuh ya kelenteng, iar. Gitu ya. Gitu ya. Jadi tugasnya habis ini nanti kalau tidak ada tugas agama dulu nanti ya. Kalian baca-baca buku LKS IPA, digaris bawahi tentang materi sifat benda, entah benda padat, cair atau gas. Gitu ya. Sebelum pelajaran akhiri, coba videonya di on kan. Pacar mau rekam dulu. Videonya di on biar tahu siapa yang belum mandi, siapa yang udah mandi, siapa yang masih sarungan. Ya, di on kan dulu, on kan. Oke, Luis ganteng-ganteng. Pacarot kangen nih. Ya, semuanya dinyalain. Iya. Oke, kalau yang lain lagi yang sudah on jangan di off kan ya, di on kan dulu. Masih ditunggu. Ini buat kenang-kenangan lah ya. Oh, udah mandi. Siapa tahu besok kalau udah kalian masuk terus ini akan jadi kenangan kalian. Ternyata dulu pas zamannya SD sudah pernah. Pas sejarah. Oh, pas sejarah. Bener. Oh ya, diankan dulu. Tahan dulu, tahan. Ira belum, Alif. Ira Alif ini jangan-jangan cuma join terus tinggal tidur ini. Ayo. Santika, Imam, Sri Utami, yuk diaktifkan dulu. Sri. Oke ya, biar terekam ya. Karisma, kok nggak kelihatan mukamu? Nah, gitu loh, jangan telepon rumah. Pakai akunnya orang tuamu nggak apa-apa, yang penting kamu yang kelihatan kamunya. Akhilah difokuskan ke kamu dong. Akhilah Yasmin itu yang mana toh? Diturunin lagi. Akhilah. Oke ya, kita akhiri. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin.
Selesai, sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.